Apa itu Marxisme? Marxisme merupakan suatu teori yang didasarkan oleh pemikiran seorang filsuf asal Jerman, Karl Marx. Marxisme lahir dari ketidakpuasan Karl Marx terhadap sistem kapitalisme. Teori ini dibentuk oleh Karl Marx pada masa revolusi industri, yang dimana merupakan suatu periode terjadinya perubahan sistem ekonomi dari feodalisme menjadi kapitalisme. Revolusi industri memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa memiliki kepemilikan tanah. Namun, akibat dari sistem kepemilikan tanah tersebut, masyarakat yang tidak mempunyai tanah di kota akhirnya harus bekerja sebagai buruh. Disinilah terjadi pembagian kelas antara kaum borjuis sebagai pemilik tanah, modal, dan pabrik, dan kelas proletar sebagai kelas buruh pekerja. Permasalahan yang ditimbulkan oleh kesenjangan antara dua kelas ini adalah dasar dari apa yang dinamakan dengan konflik teori. Konflik teori muncul akibat dari adanya ketimpangan antara upah buruh dengan upah pemilik pabrik. Hal tersebut disebabkan oleh sistem kapitalisme, yang dimana para pemilik pabrik tidak ingin memberikan upah lebih besar kepada pekerjanya, karena mereka tidak ingin keuntungan mereka berkurang. Karl Marx menyatakan teori ini sebagai alat untuk mencapai kesetaraan ekonomi bagi seluruh kelas sosial, dan bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan saja. Langkah yang Karl Marx cetuskan adalah dengan menghilangkan kepemilikan modal dan alat produksi atau means of production agar terjadi suatu masyarakat yang tidak memiliki kelas atau classless society. Namun, Karl Marx bukan hanya satu-satunya tokoh yang mendasari teori ini. Friedrich Engels adalah seorang filsuf Jerman yang sekaligus merupakan teman baik dan rekan dari Karl Marx. Bersama dengan Karl Marx, ia menerbitkan sebuah karya terkenal, yaitu The Communist Manifesto atau Manifesto Komunis. Friedrich Engels tumbuh besar dengan memerhatikan perjuangan yang dilalui oleh kelas buruh. Oleh karena itu, ia juga ikut merumuskan prinsip-prinsip yang dianggap akan menguntungkan kaum proletar. Karl Marx dan Friedrich Engels dianggap sebagai bapak dari komunisme modern. Marxisme merupakan dasar dari hubungan antara sosial dan ekonomi. Dalam hubungan internasional, Marxisme menganggap kaum pekerja dan buruh sebagai aktor. Tujuan dari teori ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang memegang kendali atas kepemilikan modal dan alat produksi. Hal tersebut dipercaya akan menghasilkan kelas pekerja yang kuat dan bersatu karena tidak ada lagi masyarakat sipil yang sangat kaya. Ideologi Marxisme ini kemudian berkembang menjadi apa yang disebut sebagai neo-Marxisme. Neo-Marxisme merupakan hasil kritik terhadap teori Marxisme yang telah berubah menjadi komunisme di Uni Soviet. Kritik tersebut dilontarkan oleh seorang tokoh bernama Herbert Marcuse. Herbert Marcuse merupakan seorang sosiolog asal Jerman yang tinggal di Amerika. Ia merupakan salah satu tokoh kritik kapitalisme dan materialisme yang paling berpengaruh di abad ke-20. Herbert Marcuse mengatakan bahwa ia tidak menyukai model komunisme yang diterapkan di Uni Soviet karena pada akhirnya hanya menciptakan kaum borjuis yang baru, yaitu pejabat pemerintahan yang memegang modal dan alat produksi. Ia menganggap bahwa komunisme di Uni Soviet telah melenceng dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Oleh karena itu, Herbert Marcuse mencetuskan teori baru yang kemudian disebut dengan neo-Marxisme. Tokoh lain yang ikut mengkritik sistem kapitalisme dan juga komunisme di Uni Soviet adalah Immanuel Wallerstein. Namun, berbeda dengan Herbert Marcuse, dasar dari neo-Marxisme menurut Immanuel Wallerstein lebih terfokus pada peran globalisasi dalam penyebaran sistem ekonomi kapitalisme. Immanuel Wallerstein mengungkapkan teori ini sebagai alat untuk menganalisis kesenjangan dalam ekonomi global. Teori ini ia bentuk setelah hancurnya Uni Soviet setelah Perang Dingin akibat dari perkembangan sistem ekonomi kapitalis global yang pesat. Akibat dari itu, Wallerstein membuat teori yang ia namakan sebagai World System Analysis. Dalam teori itu, ia membagi sistem dunia yang berdasarkan ekonomi menjadi tiga, yaitu core areas, peripheral areas, dan semi-peripheral areas. Wilayah inti berisikan negara-negara yang melakukan industrialisasi
dan juga mendominasi aktivitas ekonomi global. Negara yang berada di wilayah ini merupakan negara pemenang Perang Dunia I dan II, serta negara penganut sistem kapitalisme. Wilayah semi-periferi berisikan negara yang memiliki sistem ekonomi campur dan bergantung pada perdagangan negara di wilayah inti. Negara yang berada di wilayah ini merupakan negara bekas jajahan negara inti yang sudah bisa berkembang dan memiliki ekonomi yang cukup mapan. Wilayah periferi berisikan negara yang belum berkembang, masih menggunakan sistem perbudakan dan juga menerapkan kerja paksa. Negara yang berada di wilayah ini merupakan negara bekas jajahan negara inti yang masih mengalami kesulitan dalam perkembangan dan sistem ekonominya. Neo-Marxisme lebih menekankan kritik terhadap sistem ekonomi monopoli dan oligarki. Teori ini dianggap oleh penganut Marxisme klasik sebagai komunis ala bourgeois. Padahal, Neo-Marxisme juga menginginkan penghapusan sistem kelas sosial dalam masyarakat. Neo-Marxisme memiliki tujuan untuk menghadirkan negara ekonominya stabil, tetapi tidak dengan melakukan monopoli. Untuk menyimpulkan perspektif ini, terdapat beberapa kunci dasar yang dapat diingat. Pertama, perspektif ini melihat ekonomi sebagai alasan dari adanya kesenjangan sosial. Kedua, perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalisme menjadi tema utama dalam Marxisme. Ketiga, sistem kelas sosial merupakan aktor utamanya. Keempat, classless society dan means of production merupakan apa yang diharapkan tercapai dalam Marxisme. Terakhir, perspektif ini menghasilkan dua teori penting lainnya, yaitu conflict theory dan world system analysis.